Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi dalam program talk show hari ini yang tentu akan menemani istirahat Anda. Nah pemirsa, berbicara tentang perparkiran di Kota Banda Aceh memang tidak ada habisnya. Mengapa? Karena memang terus dilakukan pembenahan-pembenahan dari Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh. Nah kali ini saya masih bersama Kepala Bidang ataupun Kabid Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, masih bersama Bapak Mukhrizal ya. Nah, kalau kita sebelumnya sempat fokus membicarakan bagaimana penyelenggaraan operasionalnya ini Pak ya. Dan kali ini kita akan fokus membahas bagaimana pengawasan ataupun juga pengelolaan perparkiran di Kota Banda Aceh. Nah, sebenarnya menjadi tugas pokok dari Kabid ataupun dari perparkiran ini sendiri nih Pak, di bidang perparkiran di Kota Banda Aceh itu apa ini Pak? Ya, tugas pokok kita memang di bidang perparkiran diberikan tugas oleh pemerintah Kota Banda Aceh ke Dinas Perhubungan melalui unit bidang perparkiran itu ialah peningkatan PAD bagi pemerintah Kota Banda Aceh. Jadi di dalam peningkatan PAD itu kita membuat sebuah standar operasional prosedur, yaitu menentukan titik parkir, memberikan ruang untuk masyarakat yang akan mengelola perparkiran, dalam artian mengelola bukan mengelola dengan tim tapi mengelola atas namanya pribadi. Kemudian setiap ada pengelolaan maka kita butuh pengawasan. Jadi pengawasan yang kita laksanakan selama ini itu kita laksanakan setiap hari. Setiap hari itu dari jam 9 pagi sampai jam 12 siang itu ada tim Dinas Perhubungan dengan unit kendaraan roda 4-nya yang berputar di 9 kecamatan. Kemudian mereka istirahat di jam 2 mereka bergerak lagi sampai jam 5 sore. Itu langsung dipimpin sama kasih pengawasan yang ada di bawah bidang perparkiran. Baik. Nah untuk fungsinya sendiri memang tidak jauh antara tugas dengan fungsinya ya Pak ya. Kalau fungsi dari bidang perparkiran ini apa Pak? Ya fungsinya ya untuk peningkatan PAD. Udah pasti, udah pastinya peningkatan PAD yang memang kita dibeban tugaskan secara struktur, karena memang sama-sama kita tahu Dinas Perhubungan secara keseluruhan itu secara keadministrasian itu kalau di bawah kementerian kan nggak ada unit khusus perparkiran. Dan kita memang hadir di dalam struktur perhubungan itu memang untuk sebagai unit wadah untuk peningkatan PAD pemerintah Kota Banda Aceh. Yang tidak ada langsung di bawah kementerian. Tidak ada nih, karena Pak, di kementerian itu kalau ada Dirjen Darat, Dirjen Laut, Dirjen Udara. Kalau Kabid Pengawasan itu direktur. Baik, kalau parkir dan khusus di ada di daerah-daerah ya Pak ya. Untuk yang bagian udara, itu perhubungan udara, air tidak ada perparkiran mungkin ini. Tidak ada. Memang khusus ini berarti di jalan darat ya, ataupun di bidang kendaraan darat ya. Nah, seperti kita memilih salah satu lokasi pada hari ini pemirsa di rumah ya. Tepat di belakang kita nih Pak ya. Betul. Ini kalau bisa dilihat ini apa ini Pak? Tempat ini namanya apa ya? Kan pembayaran. Tempat pembayaran retribusi parkir. Retribusi parkir secara portal. Dan itu bisa dikatakan posnya nih Pak ya? Ya, ini pos yang memang selama ini kita masih menerapkan sistem manual. Tapi di dalam pos ini kita juga ada sistem non-tunai. Karena yang udah kita berlakukan dalam bentuk QRIS, Dana, OVO. Oke, jadi bisa dua-dua ya Pak? Bisa. Mungkin ada salah satu pengguna parkir ya, mungkin yang ingin membayar secara non-tunai, secara elektronik itu juga tersedia. Ada. Oke, berarti artinya masih diberikan dua ruang ya. Tapi kedepannya nanti siap-siap Pak ya, hanya diberikan satu ruang yaitu ruang pembayaran secara non-tunai. Karena memang amanah undang-undang yang diberikan semua provinsi yang ada di Indonesia ini, kita sedikit demi sedikit step by step untuk beralih sistem. Dari sistem manual itu kita coba beralih ke sistem non-tunai. Salah satu kiat itu untuk mengurangi kebocoran yang ada di sisi PAD-nya masing-masing. Oke, tepat sekali itu Pak ya. Nah, kemudian bagaimana dengan pengawasan dan juga pembinaan yang dilakukan terhadap penertiban parkir selama ini Pak? Kita selalu meyakinkan masyarakat dengan pengaduan-pengaduan masyarakat itu salah satu penggerak kami di lapangan. Dan juga saya juga banyak para rekan-rekan wartawan yang hadir ke saya sering menyampaikan bahwa setiap ada
tindakan-tindakan di lapangan itu yang merugikan masyarakat, mohon diberikan dokumen kepada kami, karena memang kami dengan satu unit pengawasan itu yang kita lakukan 12 jam dalam satu hari itu tidak mampu mengcover 9 kecamatan dengan area parkir itu yang sangat luas. Sangat luas, baik. Memang ada perlu pengawasan yang terus dilakukan. Iya, betul. Nah, mungkin melakukan pengawasan itu di sub sendiri, berjalan sendiri atau menggait pihak lain? Selama ini kita kalau di bidang perparkiran itu kita disupport oleh unit satuan reskrim yang ada di Polresta Banda Aceh, di bawah unit Jatanras yang selama ini memang full menyupport kita di saat kita ada kendala jukir-jukir liar, karena itu dianggap salah satu pungli yang terjadi di lapangan, dan itu punya wewenangnya di Satuan Reserse, lebih khususnya unit Jatanras. Jadi memang itu alat pendukung kita, dan alhamdulillah dengan dukungan yang sangat besar dari Bapak Kapolres melalui Kasareskrim, selama ini potensi kebocoran PAD yang ada di Banda Aceh ini sudah sangat berkurang. Karena tunggakan yang dimiliki oleh juru parkir, begitu kita sampaikan bahwa Anda akan dicabutkan izin karena ada terjadi tunggakan, tidak memberikan kewajiban PAD, dengan hadirnya tim-tim Satuan Reskrim inilah yang membuat mereka itu mau membayar di lapangan. Oke, ya memang pengawasan terus dilakukan dan disebut menggait tim reskrim tadinya ya untuk melakukan penindakan-penindakan apabila ada pelanggaran, terutama bagi juru parkir yang nakal ini. Iya, betul, betul. Dan bicara tentang juru parkir yang nakal ataupun juru parkir gadungan, tentu ada solusinya juga ini Pak ya dari Disub sendiri. Untuk ini juga menjadi tugasnya dari bidang perparkiran. Dan Pak, seperti kita minum dulu ya Pak ya, kita pesan minum dulu, dan kita akan lanjutkan lagi bincang-bincang usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Talk Show ya. Pemirsa, kita sudah istirahat sebentar ya, sudah minum-minum, dan kita akan lagi bincang-bincang kita terkait bagaimana pengelolaan parkir di wilayah Kota Banda Aceh. Nah, memang kalau kita melihat dari kesembarutan parkir dari tahun ke tahun ya, mungkin di tahun 2010 ke atas itu juga sudah mulai membaik ini Pak ya. Nah, mungkin juga adanya regulasi yang kuat yang diterapkan di pemerintahan Kota Banda Aceh sendiri melalui Dewan, dan juga tentunya bekerjasama dengan Dinas Perhubungan sendiri. Nah, sejauh ini regulasi yang dilakukan seperti apa ini Pak untuk memperkuat regulasi atau peraturan tentang perparkiran? Yang kita laksanakan, kalau tidak ada support di antara pimpinan daerah dengan DPRK, maka kami ini tidak mampu berjalan di lapangan. Karena support kedua pimpinan kami inilah yang membuat kami kuat di lapangan. Karena DPR membuat regulasi yang memang mensupport kami, dan di saat regulasi yang kanun itu memang prosesnya panjang, maka Bapak Wali Kota mengeluarkan sebuah peraturan Wali Kota, dan itu sebagai penjabaran daripada kanun yang mungkin belum terjabarkan dalam hal pelaksanaannya. Jadi kedua unsur itulah yang membuat kekuatan bagi Dinas Perhubungan melalui bidang parkir dalam hal menerapkan regulasi-regulasi yang ada di lapangan. Mungkin pemirsa mungkin bisa melihat hari ini juru parkir yang ada di Banda Aceh sudah terdata dengan rapi, mereka mempunyai topi, mereka mempunyai rompi yang sama, mereka juga mempunyai sepatu yang memang itu diberikan pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Perhubungan. Dan atribut itu semua wajib digunakan ketika mereka sedang bertugas. Iya, betul. Dan jika mereka tidak menggunakan, kita bisa menindak, melihat ya, bisa menindak ini, melalui Pak, ya? unit pengawasan. Dan masyarakat juga menjadi ragu ya, ini benar tidak petugas parkir dari perhubungan ataupun petugas parkir liar yang muncul. Jadi untuk kita bedakan itu sementara ini kita bedakan di atribut rompi. Atribut rompi. Nah, untuk ke depan kita warnanya apa ini Pak? Oranye biru. Oranye biru. Ya, yang memang selama ini sama-sama kita lihat di lapangan. Itulah rompi yang memang kita berikan kepada si juru parkir yang sudah mengurus izin ke bidang parkir Dinas Perhubungan. Nah, bicara tentang juru parkir, kita juga ingin tahu lebih jauh nih Pak ya. Mungkin ada tidak atau siapapun bisa jadi juru parkir, ataupun ada rekrutmennya, ada pelatihannya, atau seperti apa yang dilaksanakan jadi di Disub sendiri? Selama ini kita lakukan di lapangan, kita tidak membuat sistem sayembara. Kita hari ini si juru parkir dia datang ke kita mengurus izin satu lokasi parkir, mungkin kita contohkan di area-area kita ini yang bukan kawasan.
nanti kita mengeluarkan surat izin nggak serta-merta langsung dari kantor. Jadi begitu si juru parkir menunjuk lokasi parkir, sebelum kita berikan izin ke beliau, tim pengawasan kita duluan turun ke lokasi. Langsung menyurvei berapa potensi yang ada diberikan hak ke jukir dan diterima oleh PAD pemerintah kota. Karena kita regulasi kanun Kota Banda Aceh itu sudah jelas, bagi juru parkir itu mendapatkan 65%, bagi pemerintah daerah mendapatkan 35% dari pendapatan per hari. Baik. Jadi begitu kita survei, mungkin atensi di lapangan itu kita bisa terima, kita lihat potensinya mungkin dapat 100.000, berarti kita kenakan target ke dia 35.000 per hari. Oke. Ya, mungkin demikian. Artinya tadi juru parkir ini mencari wilayah sendiri nih, Betul, Pak, ya? betul. Artinya memang wilayah yang belum Dimiliki. ada juru parkirnya ini, Iya, yang belum betul. dimiliki juru parkir yang Iya, lain. betul. Nah, jadi kemungkinan kedepannya akan bertambah juga nih Pak Pasti. lahan parkir ini. Ya pasti, karena selama ini kan banyak menjamur UMKM dari Kota Banda Aceh. Memang selama ini kita juga harus menjelaskan bahwa memang kita lihat banyak lokasi-lokasi yang hari ini menjamur UMKM, Iya. tapi yang dibenarkan terhadap kami bidang parkir Dinas Perhubungan itu mengambil parkir di tepi jalan umum. Kalau mungkin ada contoh ke sentra kopi misalnya, saya kasih contoh satu. Baik. Di dekat rumah sakit jiwa. Secara SK jalan terhadap kutipan kami belum ada regulasi ke sana dan kami tidak bisa mengutip. Kemudian yang kedua, itu bukan Tapi ada tepi. juru parkirnya. Tidak ada. Oh, tidak Itu ada, dikelola oleh langsung si punya gerai kopi. Baik. Dan itu sebenarnya dia larinya ke pajak parkir. Karena pengelolaan parkir ini ada dua. Ada restitusi parkir yang dikelola di Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh. Dan Ada pajak parkir parkir. yang dikelola oleh Dinas Keuangannya Kota Banda Aceh, DPKK. Saya contohkan mungkin kalau pajak parkir salah satu contoh, misalnya kawasan Wong Solo atau Suzia yang udah terbakar. Baik. Nah, itu memang wewenangnya dimiliki oleh BPKK. Oke, ini dimiliki oleh pemilik bangunan tersebut. Betul, dia membayar pajak parkir. Oke, baik. Artinya juga itu sudah jelas ya Pak ya, Iya. pengelolaan retribusinya sudah jelas. Iya. Berapa mereka harus setor setiap tahunnya Ada ke aturannya. daerah, ke, Iya, betul. ke kota Banda Aceh. Iya, betul. Baik, oke. Nah, tapi kedepannya juga berbagai sistem perparkiran tadi sudah ada regulasinya, sudah Iya. kuat. Termasuk juga tadi bagaimana membina juru parkir, abang-abang Iya, parkir di wilayah betul. Kota Banda Aceh, yang juga sebenarnya membuka lapangan kerja ini. Selain Iya. menghasilkan PAD daerah, Iya. tapi sebenarnya juga memberikan lapangan kerja pada masyarakat di wilayah Iya. Kota Banda Aceh. Nah, kemudian ini Pak melihat bahwa untuk juru parkir gadungan ini tadi, Iya. itu masih ada tidak Pak di saat ini? Ada, sudah pasti. Jadi jukir gadungan ini Karena kita tadi Bapak katakan bahwa mereka sudah ada atributnya gitu ya. Mungkin agak susah bagi mereka akan untuk menjadi juru parkir gadungan ini. Iya. Jadi bagi masyarakat untuk menanda jukir gadungan, biar jukir resmi tapi itu gadungan, Iya. kita sebenarnya di semua atribut juru parkir itu kita tetapkan zona. Baik. Salah satu contoh zona A itu berada di kawasan Masjid Raya dan seputarannya. Zona B itu berada di kawasan Penayung dan seputarnya. Zona C itu dimiliki oleh kawasan Ule Karing. Kemudian zona D-nya dimiliki oleh kawasan seputaran Nesu. Jadi zona-zona itu sebenarnya untuk membuktikan si jukir resmi ini menghilangkan jejak. Mungkin contoh, Iya. saya punya rompi baju oranye dengan zona yang tertulis zona A. Ah. Saya paginya ngutip di Ponorogo. Mhm. Tiba-tiba saya ambil rompinya, saya ngutip di perbatasan Bato. Oke. Masyarakat mungkin tertipu dengan rompi. Mhm. Nah, Tapi- yang di perbatasan Batoh tadi ini kan memang tidak ada juru parkirnya? Tidak atau ada juru bagaimana? parkir, Tidak tapi ada. bagi masyarakat itu mereka yang tahunya baju Oke. oranye, biru Yang penting itu resmi. Ini ada juru parkirnya, Ah. resmi atributnya. Iya, Mhm. tapi karena itu juga menjadi kendala bagi masyarakat untuk menanda, makanya ke depan saya akan membuat sistem barcode. Barcode. Jadi di barcode kita nampak, begitu masyarakat membarcode, itu muncul lokasi beliau jaga. Oke. Seandainya lokasi beliau jaga di Jalan Ponorogo, tiba-tiba beliau mengutip di Bato, beliau memang jukir resmi, tapi yang beliau kutip di hari itu jadi jukir liar. Oke. Beliau mempergunakan ID itu bukan pada tempatnya. Baik. Jadi
jukir resmi tapi liar. Liar. Nah, tadi artinya dia memang sebagai jukir yang resmi, Iya. punya lisensi dari Iya. Dishub Kota Banda Aceh sendiri, tapi jam kerjanya ataupun tempatnya Iya. yang bukan miliknya. Iya, betul. Nah, jadi mengambil tarif parkir ataupun bekerja di lahan yang bukan tempat kerjanya betul, dia, betul. sehingga Pak Mufrizal ke depan ini Pak ya, Iya. akan membuat sistem barcode. Jadi Iya. setiap juru parkir Iya. akan diberikan identitas ya, Iya, sekaligus betul. ada barcode-nya. Iya. Di situ akan lebih jelas tertera. Iya. Jadi memang sekarang sistem tidak bisa ditipu ini. Pak. Iya, jadi bagi masyarakat, kenapa saya membuat regulasi yang baru? Mhm. Karena saya mengingat di saat saya menangkap jukir liar, itu cuma bisa saya kenakan pasal tentang pungli. Oke. Jadi dari pihak reskrim itu bisa menindak dengan BAP-nya cuma bisa menginapkan semalam. Baik. Tapi apabila saya membuat sistem barcode, di situ tertera tanda tangan Kadis, di situ tertera tanda tangan Sekdis dan tanda tangan parafnya Kabid. Apabila dimanipulasi datanya dibuat di scan oleh masyarakat, maka itu kena pasal yang lebih tegas, yaitu pemalsuan identitas. Baik. Dan itu ada KUHP-nya dan bisa dibebankan hukuman yang lebih berat kepada si jukir. Jadi itu salah satu kiat-kiat supaya jadi hukuman yang melakukannya menjadi pengalaman yang belum melakukannya. Jadi itu kiat-kiat yang memang saya ingin coba untuk kepentingan siapa? Ya PAD pemerintah Kota Banda Aceh untuk Agar mengurangi kebocoran. Kebocoran ini Iya. tidak terjadi. Iya. Baik, jadi memang harus ada disiplin juga nih Pak ya, Betul, di regulasinya, dan Pak Mufrizal juga terus berupaya bagaimana tidak ada terjadi kebocoran, Iya, mendisiplinkan para juru parkir ini Betul, sendiri. betul. Nah, kemudian Pak, keluhan-keluhan dari Iya. masyarakat juga Pak terhadap tidak hanya juru parkir mungkin, Iya. mungkin lahan parkirnya juga yang Iya. tidak memadai, ataupun ada nggak keluhan apa gitu dari masyarakat? Kalau keluhan masyarakat selama ini yang kita jumpai lewat pengaduan kami, itu ada beberapa pemilik usaha yang memang ya kita rasakan mereka juga satu sisi dirugikan, tapi secara aturan yang ketetapan aturan mereka tidak punya hak terhadap kawasan itu. Oke. Sebenarnya Jadi kita bicara tentang ketetapan hak, regulasinya itu Iya. sendiri, atau tentang merugikan mereka juga. iya, karena contoh begini, saya contohkan original brand misalnya, Iya. ada sebuah usaha original brand dan di sampingnya ada Canai Mama. Mhm. Dia punya di depannya itu punya kawasan. Iya. Sedangkan dia mungkin ya maaf kita bilang belum ramai yang kunjungi. Sedangkan Canai Mama itu mungkin ramai yang kunjungi. Baik, Jadi baik. semua tamu-tamu Canai Mama itu memarkirkan di depan dia semua. Oke. Jadi itu mungkin ya perasaan si punya usaha ini menghilangkan orang lain yang akan singgah ke tempat saya. Jadi secara aturannya memang GSB itu berlaku. Baik. Dan aturan GSB itu menjelaskan bahwa di luar kapasitas IMB yang dimiliki toko itu diberikan ruang cuma 2 untuk pejalan kaki, fasilitas pejalan kaki dan fasilitas parkir. Parkir. Khusus semua untuk pelayanan masyarakat di Kota Banda Aceh. Jadi kita menyurati, kita menerangkan bahwa nanti kita ingatkan juga si juru parkir. Tolong kalau memang diparkir di depan toko-toko masyarakat, berikan ruang untuk jalan akses untuk bisa masuk ke toko yang bersangkutan. Oke. Kita Karena ingatkan. memang regulasinya demikian Pak ya. Betul. Dia IMB-nya bukan lahannya dari pemilik toko Betul, tersebut betul, ya. Jadi betul. haknya pabrik Pemerintah, juga ya, pemerintah. juga dan Iya. masyarakat menggunakan Iya. lahan tersebut. Betul. Memang terkadang dari segi enak nggak enak juga ini Betul, Pak ya. betul. Tapi memang seperti itu regulasinya. Iya. Ya mungkin ya saling memahami juga Betul, ini, saling betul, memahami. bagi Dan juga masyarakat. mungkin para pengguna parkir ya, ini juga bisa melihat juga ini Pak ya. Iya. Artinya juga memarkir ya sewajarnya, jangan sampai juga menyinggung perasaan orang lain ataupun pemilik lahan dan sebagainya ini Iya. ya. Nah, pemirsa, kita akan break lagi, kita akan lanjutkan usai pariwara berikut ini. Tetap bersama kami dalam program Talk Show. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Talk Show, dan sekali lagi berjumpa saya bersama Pak Mufrizal, Kabid Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh. Dan sudah banyak yang kita bahas tadi ini Pak ya, artinya kita juga sudah melihat sejauh ini seperti apa sih kinerja dari bidang perparkiran di Subkota Banda Aceh. Nah, mungkin program ke depan ini Pak ya, tentu untuk menindaklanjuti agar di bidang perparkiran ini juga menunjang ataupun juga mendukung pembangunan di wilayah Kota Banda Aceh. Ya, mungkin kami dari Dinas Perhubungan khususnya bidang parkir
salah satu amanah daripada pemerintah Kota Banda Aceh untuk peningkatan PAD. Ya memang sama-sama kita tahu bahwa PAD ini adalah salah satu alirannya untuk pembangunan yang ada di Kota Banda Aceh. Kontribusi kami ini memang dalam peningkatan PAD memang sangat membutuhkan dukungan masyarakat, karena memang apa yang kami cari dan itu akan dikembalikan oleh pemerintah Kota Banda Aceh terhadap masyarakat. Salah satunya mungkin pembangunan jalan yang ada di kampung-kampung, pembangunan drainase yang ada di kampung-kampung, itu juga bersumber dari PAD yang didapatkan melalui salah satu sumber PAD dari Dinas Perhubungan itu sendiri. Baik. Jadi itu salah satu sumber yang untuk memberikan efek langsung pada pembangunan daerah yang sama-sama kita cintai ini. Ya itulah salah satu sumber di balik kita mungkin mendapatkan kucuran dari pusat dan provinsi. Baik. Nah, himbauan juga untuk masyarakat Ya. Banda Aceh ini Pak, terutama juga yang menggunakan lahan-lahan parkir apa Pak? Kalau untuk masyarakat saya menghimbau, salah satunya ya saya selama ini tegas, saya menghimbau kepada masyarakat Kota Banda Aceh apabila mendapati juru parkir yang tidak berrompi, tidak ber-ID, dan menurut Bapak masyarakat itu bahwa juru parkir itu belum ada izin dari Dinas Perhubungan, saya mohon untuk tidak membayar parkirnya, supaya ada efek jera bagi si jukir-jukir liar. Apabila nanti terjadi keributan, maka bisa melaporkan ke kami melalui nomor pengaduannya 0811 68 53 212. Baik. Dan itu kita akan tidak langsung, kalau bisa diberikan titik lokasinya di tempat si jukir liar ini berjaga, maka saya akan segera menindak, karena memang itu sesuai dengan perintah langsung Bapak PJ Wali Kota di saat beliau mengambil apel di Dinas Perhubungan. Dan saya komit sesuai perintah Pak PJ kepada Kadisub, saya akan menghilangkan semua juru-juru parkir yang membuat kebocoran PAD yang ada di Kota Banda Aceh. Baik, ya memang kuncinya PAD ini juga salah satunya parkir itu cukup tinggi nih Pak ya, Iya, untuk betul. wilayah Kota Banda Aceh. Dan memang kinerja di bidang perparkiran yang harus lebih ditingkatkan ya, agar tidak terjadinya kebocoran retribusi tadi ini, sehingga juga pemasukan ke PAD daerah lebih tinggi dan juga pemanfaatannya lebih maksimal. Dan pemirsa, demikian bincang-bincang kita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Pendi mohon pamit. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.